Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Dika Triani Putri 19.030.2124, 2 Firda Divya Natasha 19.030.2113, Fatika Tunisa Salsabila 19.030.2082, dan Nur Afifah Awaliyah 19.030.2076 akan mempresentasikan tentang liabilitas lancar. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, liabilitas lancar atau yang sering kita sebut liabilitas jangka pendek. Yang kedua, provisi. 3. Contingencies. 4. Presentation and analysis. Apa itu liabilitas? Liabilitas adalah kewajiban hutang yang wajib dibayarkan suatu pihak kepada pihak lain. Liabilitas memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Kewajiban saat ini, 2. Akibat peristiwa masa lalu, 3. Harus keluar dari sumber daya perusahaan, cash, goods, and service. Current activity. Kewajiban lancar dilaporkan jika 2 kondisi terpenuhi. 1. Kewajiban ini akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal, atau 2. Kewajiban ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh, utang usaha, utang wesel, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, kewajiban jangka pendek yang akan didanai kembali, utang dividen, uang muka dan deposito pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang pajak penjualan, utang pajak penghasilan, utang terkait karyawan. Utang usaha. Ada jeda waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayaran. Ada syarat penjualan 2/10, N/30, atau 1/10 jika kredit. Utang wesel. Akibat dari pembelian, pembayaran, atau transaksi lain. Yang kedua, wesel diklasifikasikan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, wesel berbunga atau tidak berbunga. Penerbitan wesel berbunga. Ilustrasinya seperti Putri National Bank setuju meminjamkan $100.000 pada tanggal 1 Maret 2011 untuk Landscape Company. Jika Landscape menandatangani 100.000, 6% 4 bulan, Landscape mencatat kas diterima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Kas didebit 100.000 dan wesel bayar dikredit $100.000. Penerbitan wesel berbunga. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan semesteran, maka jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni. Beban bunga 2.000 didebit dan hutang bunga 2.000 dikredit. Pada saat jatuh tempo 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran wesel dan bunga sebagai berikut. Hutang wesel 100.000 didebit, hutang bunga 2.000 didebit, dan kas 102.000 dikredit. Penerbitan wesel berbunga. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan sementara, maka jurnal penyesuaian berikut untuk mengambil berbunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni. Interim calculation sama dengan $100 dikali 6% dikali 4/12 sama dengan $2.000. Beban bunga didebit 2.000, hutang bunga dikredit 2.000. Berikut adalah contoh wesel tanpa bunga. Pada tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan $102.000 4 bulan wesel tanpa bunga ke Castle National Bank. Nilai sekarang dari wesel adalah $100.000. Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. Kas 100.000 didebit, pada wesel bayar 100.000 dikredit. Penerbitan wesel tanpa bunga. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan semester, maka jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan peningkatan dalam catatan hutang sebesar 2.000 pada tanggal 30 Juni. Ya, di situ tertulis beban harganya didebit 2.000 dan hutang wesel dikredit 2.000. Jika jatuh tempo tanggal 1 Juli, Landscape
harus membayar hutang wesel di kredit 102.000 dan kas di debit 102.000. Terima kasih. Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Sebagian obligasi, wesel, atau hutang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal. Kecuali hutang jangka panjang yang jatuh tempo jika 1. Dibiayai kembali, 2. Dikonversi menjadi saham biasa. Hutang jangka pendek yang akan mendanai kembali. Jika memenuhi 2 kondisi ini, 1. Harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. 2. Harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah utang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi. 1. Umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan. 2. Dividen saham preferensi kumulatif tidak diakui sebagai kewajiban. 3. Dibayarkan dalam bentuk dividen saham tambahan tidak diakui sebagai kewajiban. Dicatat di bagian ekuitas. Hutang dividen, jumlah utang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi. Setoran tunai, deposit yang diterima dari pelanggan dan pegawai dapat diklarifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi uang muka pendapatan. Pro Magazine menjual 12.000 langganan tahunan pada tanggal 1 Agustus 2010 sebesar $18 masing-masing. Siapkan 1 Agustus 2010 jurnal dan 31 Agustus 2010 jurnal penyesuaian tahunan Sport Pro. Tanggal 1 Agustus kas di debit sebesar 216.000. Pada pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 216.000. Pada tanggal 31 Desember, pendapatan diterima di muka di debit sebesar 90.000. Pada pendapatan berlangganan di kredit sebesar 90.000. Pajak penjualan. Penjual harus memungut pajak penjualan atau PPN dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa tertentu, kemudian membayarnya kepada pemerintah. B. Contohnya adalah Dilions menjual kredit sebesar 30.000 yang dikenakan pajak penjualan sebesar 10%. Perusahaan juga menjual tunai 20.000, termasuk pajak penjualan 10%. A. Siapkan jurnal untuk mencatat penjualan kredit Dilions. B. Siapkan jurnal untuk mencatat penjualan tunai Dilions. Di situ tertulis piutang dagang 33.000 di debit. Selanjutnya penjualan sebesar 30.000 di kredit dan hutang pajak penjualan 30.000 dikali 10%. Hasilnya adalah 3.000 di kredit. Kas sebesar 20.000 di debit, penjualan sebesar 18.182 di kredit, dan hutang pajak penjualan sebesar 1.818 di kredit juga. Hutang pajak penghasilan. Bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak penghasilan, karena hutang pajak adalah kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Lalu, perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara periodik. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba akuntansi juga kadang-kadang terjadi. Hutang karyawan. Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Yang termasuk kewajiban lancar adalah 1. Hutang gaji, 2. Bonus, 3. Kompensasi lain. Provisi adalah kewajiban yang belum pasti waktu dan jumlahnya. Dilaporkan sebagai current or non-current liability. Contoh provisi adalah 1. Kewajiban terkait dengan likuidasi atau gugur. 2. Jaminan atau garansi produk seperti restrukturisasi dan kerusakan lingkungan. 1. Pengakuan atau recognition. Perusahaan mengakui beban dan kewajiban yang terkait provisi hanya jika 3 kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan mempunyai kewajiban saat ini akibat dari peristiwa yang lalu.
Yang kedua, kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya diperlukan untuk melunasi kewajiban. Dan yang ketiga, sebuah estimasi yang wajar dapat dibuat. Nomor 2, pengukuran atau measurement. Bagaimana provisi dilaporkan? IFRS adalah jumlah yang diakui harus estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Estimasi terbaik merupakan sejumlah perusahaan yang akan membayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Contoh pengukuran, contohnya adalah seperti perusahaan Novartis. Perusahaan-perusahaan besar seperti Novartis yang terlibat dalam isu litigasi banyak berhubungan dengan produk mereka, di mana kewajiban tunggal seperti gugatan yang diukur. Hasil yang paling mungkin dari gugatan mungkin estimasi terbaik dari kewajiban. Pengukuran kewajiban harus mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan juga. Common-type 1 gugatan, 2 jaminan, 3 premi, 4 kewajiban lingkungan. Gugatan. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan tertunda atau terancam litigasi dan penilaian yang sebenarnya atau mungkin. Yang pertama, waktu periode di mana penyebab tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar dari jumlah kerugian. Jaminan adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk menjamin atas kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja sebuah produk. Jika janji kemungkinan bahwa pelanggan akan mengklaim atas garansi dan perusahaan cukup dapat memperkirakan biaya yang terlibat, perusahaan harus mencatatnya sebagai beban. Premi. Perusahaan harus bertanggung jawab atas biaya premi dan kupon sebagai biaya pada periode penjualan. Dalam akuntansi, perkirakan jumlah premium yang beredar menawarkan bahwa pelanggan akan hadir untuk penebusan. Untuk pencatatan, yang masuk ke debit adalah biaya premi atau kupon, dan yang masuk kredit adalah kewajiban premi atau kupon. Kewajiban lingkungan. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan jika perusahaan memiliki kewajiban hukum terkait dengan persediaan aset jangka panjang dan saat dapat memperkirakan jumlah liabilitasnya secara wajar. Liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena memang demikian. Yang pertama, kewajiban yang mungkin belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajiban sekarang yang tidak mungkin dilakukan pembayaran. Atau yang ketiga, kewajiban kini yang tidak dapat dilakukan estimasi kewajiban yang andal. Contingent asset atau aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya akan dikonfirmasikan dalam masa depan. Peristiwa ini atau aset kontingensi ini tidak sepenuhnya dalam kendali perusahaan. Contohnya, 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah atau donasi. 2. Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintahan sengketa pajak. 2. Kasus pengadilan yang menunggu keputusan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi ini tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Presentasi dari current liabilities. 1. Biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuh. 2. Perbedaan antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo Berikut ini adalah contoh dari liabilitas lancar. Kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayarannya. 2 rasio untuk membantu menilai likuiditas adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Asset test ratio, kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang neto dibagi liabilitas jangka pendek.